Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan menyertai kita semua. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, Matius pasal 3 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembaptisan Yesus merupakan peristiwa di mana Yesus datang kepada Yohanes Pembaptis untuk dibaptiskan dan menjadi tanda permulaan pelayanannya. Di tepi Sungai Yordan, Yesus ikut antri di antara para calon baptis. Ia datang ke sana bukan dengan kawalan istimewa, bukan sebagai penonton, juga tidak menyuruh Yohanes untuk membuka tali kasutnya. Ia datang sebagai orang biasa di tengah khalayak. Ia berdiri di sana, terkesan sebagai salah seorang pendosa. Dan ketika tiba giliran Yesus dibaptis, Yohanes mencegahnya. Ia sadar bahwa Yesus jauh melebihinya. Bahkan baptisan Yesus lebih bernilai daripada baptisannya, bahwa Yesus membaptis dengan Roh Kudus. Namun Yesus tetap meminta untuk dibaptis dan mengatakan, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikian sepatutnya kita menggenapi seluruh kehendak Allah." Dan saat ia dibaptis, langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Dalam pembaptisan di Sungai Yordan, kualitas Yesus sebagai putra Allah ditunjukkan, dan sekaligus bermulaan panggilan Yesus turun ke dunia ini yang dipercayakan oleh Allah Bapa, yaitu mewartakan kerajaan Allah bagi seluruh umat manusia dan penggenapan Allah untuk menyelamatkan manusia dari dosa melalui Yesus Kristus sebagai korban sembelihan untuk tebus dosa manusia. Dari peristiwa pembaptisan Yesus oleh Yohanes menjelaskan bahwa kerendahan hati Yesus yang bersedia menerima baptisan air oleh Yohanes Pembaptis sesuai dengan kehendak Allah. Dalam peristiwa tersebut juga mengandung maksud bahwa Yesus dan Yohanes Pembaptis lebih mendahulukan kehendak Allah daripada kehendak manusia. Ketaatan itu kesan yang muncul dari peristiwa pembaptisan Yesus yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Sungguh satu bentuk kerendahan hati ketika dalam ketidaklayakannya Yohanes mau melakukan apa yang Allah perintahkan, sekalipun hal itu tidak nyaman bagi dirinya dan menurut pendapatnya itu tidak tepat. Pada momen ini, Yohanes dengan rendah hati menaruh kenyamanan dan pengetahuannya di bawah ketaatan kepada Allah. Mendahulukan kehendak Allah daripada kehendak manusia, itulah permulaan pelayanan Yesus sebagai korban sembelihan untuk penghapusan dosa umat manusia. Dan kerendahan hati sangat perlu ditekankan dalam menjalani hidup ini. Ketika Tuhan telah menetapkan kita untuk melakukan kehendak-Nya,
pilihlah untuk taat kepada Tuhan. Kerendahan hati Yesus nyata saat dia datang kepada Yohanes Pembaptis. Dia rela datang kepada Yohanes Pembaptis dan minta untuk dibaptis. Hal ini mengajarkan kita untuk taat melakukan kehendak Allah. Siapapun kita, apapun status kita, ketaatan harus menjadi bagian paling penting dari hidup kita. Kita harus memiliki hasrat untuk selalu taat melakukan kehendak Tuhan, walau kita tidak nyaman. Sebab untuk tujuan itulah kita dipanggil menjadi hamba Tuhan. Dalam kenyataan hidup sehari-hari, kita kerap kali berhadapan dengan kondisi yang tidak kita suka atau tidak membuat kita nyaman. Sejatinya, kenyamanan kita terbentuk melalui beragam keyakinan budaya dan masyarakat di mana kita hidup. Hal yang harus selalu kita sadari adalah, dalam banyak hal, kehendak Allah bisa mengoyak kenyamanan kita. Allah justru sering membawa kita keluar dari zona nyaman yang berdampak baik bagi pertumbuhan iman kita. Apakah kita berani melepaskan kenyamanan itu demi ketaatan kita kepada Allah? Ingatlah bahwa ketidaknyamanan yang diizinkan oleh Allah justru memberi kebaikan kepada kita. Biarlah kehendak Allah digenapi di setiap proses perjalanan kehidupan kita, walau terkadang kita tidak suka atau tidak nyaman. Dan biarlah rancangan terbaik Tuhan terjadi pada setiap perjalanan kehidupan kita. Mari kita terus belajar rendah hati seperti Yesus yang mengosongkan dirinya demi ketaatannya kepada Allah Bapa dan demi kita umat manusia. Sekali ikut Yesus, selamanya ikut Yesus. Amin.